memberikan pemahaman mengenai apa yang aku sampaikan pada malam hari ini, berdoa mulai. Oke, tiada cukup dalam berdoa, langsung aja untuk pembahasannya. Oke, teman-teman, sorry bentar. Oke, oke teman-teman kelihatan? Kelihatan Mas. Sudah Mas. Oke, thank you, thank you. Oke, aku jelasin dulu mengenai pendahuluan atau bab 1. Itu akan ada dua subbab. Yang pertama itu satu latar belakang, di mana latar belakang ini ada 3 paragraf seperti yang dijelaskan di TM. Mengenai paragraf 1, itu adalah masalah terkait kualitas minyak dan lemak bebas ini bisa digunakan dalam industri ataupun dari, masyarakat itu sendiri. Soalnya ada standar-standar khusus yang ditetapkan oleh BSN atau Badan Standar Nasional, di mana dia itu harus memiliki, FFA atau free fatty acid itu sekian persen, di mana itu mempengaruhi minyak. Semisal kalau free fatty acid-nya tinggi itu kaitannya sama, asam lemak bebasnya itu tinggi. Asam lemak bebas dia itu memiliki sifat yang, apa ya, kalau di industri itu kita ngomongnya itu masalah rantai. Rantainya itu lebih pendek sehingga dia itu gampang untuk, apa ya, kalian tahu kan yang namanya minyak kelapa? Minyak kelapa dia itu dalam suhu ruang, bukan suhu ruang sih, tapi kayak suhu dingin 20 derajat gitu, 20, 15, 20 itu kan udah membeku. Nah, itu masalahnya kalau di industri, tapi di masyarakat, kalau kita ngomongin untuk konsumsi ya, untuk konsumsi di masyarakat itu kalau dia itu asam lemak bebasnya itu tinggi, dia itu sifatnya itu lemak trans. Lemak trans itu ngomonginnya berarti sifat karsinogen dari suatu minyak tersebut, sehingga dia itu kurang layak untuk dikonsumsi kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa bahas paragraf 1 itu seperti itu. Terus itu paragraf kedua itu solusi terhadap masalah di paragraf 1. Solusinya itu seperti apa? Apakah harus ada pengecekan rutin? Mungkin. Atau kita harus memperbaiki proses sehingga kita itu bisa mengurangi free fatty acid atau FFA-nya. Nah, itu terus itu semisal kalau kita, melakukan pengecekan, metodenya itu apa? Nah, di sini itu ada call out khusus mengenai metodenya itu adalah metode konvensional. Nah, metode konvensional itu adalah metode yang lama digunakan. Jadi, metode lama itu kan kita melakukan yang namanya percobaan, di laboratorium, nggak pakai yang namanya instrumen-instrumen yang memang khusus digunakan untuk perhitungan FFA, kayak gitu. Terus itu kekurangan dari kekurangan hah? Terus itu kekurangan dari metodenya, sorry. Selanjutnya itu ada paragraf ketiga, itu mention tujuan praktikum. Tujuan praktikum itu ada 3 di sini. Terus hal apa yang, ingin dicapai dari percobaan ini. Hal apa itu di sini itu kalau kalian mungkin aku yakin di sini itu nggak cuma itu ya, aku yakin di sini itu ada beberapa yang anak himpunan. Nah, kalau kita ngomongin tujuan, maksudnya hal yang ingin dicapai praktikan oke oke, sorry. Nah, di sini itu kan ada hal yang ingin dicapai praktikan dari percobaan ini. Nah, itu bedakan tujuan sama goals. Kalau anak-anak apa ya?
anak-anak himpunan pasti tahu bedanya tujuan sama goals. Tujuan itu adalah hal-hal yang ingin kalian capai. Kalian semisal kalau tujuan percobaannya kalian itu nggak sesuai, itu adalah apa ya, tujuannya nggak tercapai, sorry, tujuannya nggak tercapai berarti bisa jadi indikatornya itu apakah ada yang salah dari percobaan kalian dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di sini ngomongin hal yang ingin dicapai itu adalah goals. Goals di sini dia itu adalah emang tujuan kalau kita rangkum dari tujuan 1 sampai 3 itu adalah goals. Goals itu berarti dia itu memang dari tujuan, manfaat, dan apapun itu berarti kita itu harus mencapai ini gitu. Tujuan akhir, hitungannya itu benar-benar tujuan akhir sih, tujuan akhir dari praktikum ini itu seperti apa. Selanjutnya itu ada 1, 2, itu adalah tujuan percobaan. Tujuan dari praktikum itu ada 3, yaitu yang pertama itu untuk mengetahui perbedaan angka asam dan angka penyabunan. Aduh, tujuan aneh lagi. Selanjutnya nomor 2 itu adalah untuk menentukan angka asam dan angka penyabunan minyak komersial dan minyak jelantah. Selanjutnya nomor 3 itu adalah menentukan kualitas minyak berdasarkan angka asam dan angka penyabunan, kayak gitu. Nah, untuk nomor 3 ini dia itu fokusnya itu kita membandingkannya dengan data. Datanya itu apa? Data ya dari Badan Standar Indonesia atau BSN kayak gitu. Oke, dari bab 1 pendahuluan, apakah ada yang ditanyakan atau dibingungkan? Oke, silakan langsung aja. Izin bertanya Mas, untuk tujuan sendiri ini pakai kata pengantar kah Mas? Iya, ini ada kata pengantarnya. Kalau yang ini khusus yang ini ya. Oke, baik Mas. Oke. Yang lain apakah sudah jelas? Izin bertanya Mas, untuk paragraf satunya itu kalau semisal kita ngambil case di masyarakat yang sekarang itu boleh atau enggak Mas? Atau cuman permasalahannya itu karena menurunnya kualitas jadi standarnya tidak memenuhi, atau boleh langsung case misal tingginya harga minyak goreng itu menyebabkan penggunaan minyak jelantah gitu, atau gimana Mas? Oh, boleh sih. Kalau menurutku minyak jelantah itu malah nggak itu sih, nggak, menurutku, apa ya, bagus. Menurutku salah satu permasalahan yang kamu ambil itu bagus. Tapi, kalau kan itu kan tingginya harga minyak, terus itu minyak jelantah jelantah dipakai lagi, menurutku itu agak kurang relevan gitu loh. Bisa dielaborasi lagi, misal karena tingginya, harga minyak, terus itu penggunaan minyak jelantah, jadi kan produksi minyak jelantah kan makin banyak. Nah, minyak jelantah ini diapain, disulap menjadi minyak apa ya, minyak curah gitu. Nah, mungkin kamu bisa ambil minyak curahnya ini, dia itu minyak curah ini belum tentu kualitasnya itu baik atau tidak tersertifikasi gitu. Mungkin kamu bisa ambil yang kayak gitu. Menurutku lebih bagus daripada penggunaan minyak jelantah ini kan sebenarnya kayak, apa ya, opsi terakhir gitu kan. Nah, yang opsi yang paling mudah atau murah di masyarakat itu sebenarnya penggunaan minyak curah gitu. Menurutku itu lebih baik diarahkan ke situ narasinya. Baik Mas, terima kasih. Oke. Oke, yang lain gimana?
Oke, karena nggak ada yang ditanyakan, aku lanjut ke bab 2. Mungkin di sini notes-notes-nya itu seperti ini nanti. Notes-notes-nya itu gampang sih, kayak tabel 1, tabel 2, gambar. Oke, seperti biasa kok. Oke, mungkin di sini itu penulisan paragraf yang berbentuk poin itu seperti ini. Jadi nanti kalian itu kalau biasanya kan kalau numbering itu baik di Word ataupun yang lain itu kan pasti sejajar sama ininya kan. Asam lemak ini dia itu sejajar, tapi di sini nanti itu kalian bentuknya itu paragraf. Jadi nanti satu titik asam lemak, terus itu untuk menjoroknya itu disesuaikan sama asam lemaknya ini atau di sini, terus itu nanti baris selanjutnya itu masuk ke dalam atau dia itu before after-nya kembali ke 0 kayak gitu. Terus itu langsung ke bab 2 atau tinjauan pustaka. Itu 2.1 itu ada minyak dan lemak. Itu ada 4 paragraf di mana paragraf pertama itu membahas minyak secara umum, komposisi dan juga klasifikasinya. Ada beberapa klasifikasi minyak. Terus itu paragraf 2 membahas isu dan perkembangan penelitian tentang minyak. Selanjutnya paragraf ketiga itu membahas lemak secara umum, komposisi dan karakteristiknya, dan paragraf keempat itu membahas isu dan perkembangan penelitian mengenai lemak. Selanjutnya 2.2 itu ada nomenklatur atau tata nama minyak dan lemak. Paragraf 1 itu membahas nomenklatur minyak disertai gambar struktur, sama yang paragraf 2 membahas nomenklatur lemak disertai gambar struktur. Nah, sebenarnya minyak dan lemak ini dia itu sama, hampir mirip-mirip, tapi ada beberapa yang ada beberapa hal yang beda. Contoh minyak itu dia itu memiliki kebanyakan dia itu single bond. Sedangkan kalau lemak itu kebanyakan double bond. Oh, sorry. Minyak itu yang double bond, kalau lemak itu yang single bond kayak gitu. Nah, sebenarnya itu minyak itu kan salah satu jenis asam karboksilat ya. Kalau kalian nanti menemukan nanti tata namanya itu mirip-mirip sama asam karboksilat bagian ester. Selanjutnya itu ada derivat minyak dan lemak, itu ada asam lemak yang namanya ada yang namanya asam lemak sama gliserol. Di sini kan diberi pengantar sebelum poin-poin. Selanjutnya itu ada 2.4, itu ada asam lemak jenuh sama asam lemak tak jenuh. Paragraf 1 itu membahas komposisi dan karakteristik asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh, terus disertai dengan gambar strukturnya itu seperti apa. Apakah dia itu ikatannya itu single bond, double bond, or triple bond. Terus itu paragraf kedua itu membahas komposisi dan karakteristik asam lemak tak jenuh itu seperti apa, disertai gambar struktur. Selanjutnya 2.5 itu ada sintesis minyak dan lemak disertai reaksi kimia. Di sini itu disertai reaksi kimia ya. Oh, menurutku ya oke. Paragraf 1 itu membahas metode sintesis minyak dan reaksinya, sama paragraf kedua itu membahas metode sintesis lemak. Nah, itu misal contohnya itu ada asam palmitat. Itu gimana sih caranya? Nanti kalau kalian ketemu sintesis minyak dan lemak itu rata-rata itu menggunakan siklus Krebs atau metabolisme dari suatu metabolisme senyawa hidup. Biasanya misal alga dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa konsultasikan ke aku, kalian itu dapat sintesis minyak dan lemaknya itu seperti apa sebelum kalian tulis, sehingga aku bisa cross check dulu sebelum kalian tulis. Soalnya sintesis minyak dan lemak ini agak tricky menurutku, soalnya aku takut kalian itu nggak paham apa yang kalian tulis. Misal kalian itu ngomongin siklus Krebs dan lain sebagainya. Soalnya siklus Krebs itu kan ada banyak, kayak misal pembentukan asetil-CoA, suksinat dengan bantuan fumarat dan lain sebagainya. Dan itu menurutku materi yang cukup berat untuk kalian menurutku semester 3 ya, itu menurutku terlalu berat untuk kalian. Jadi misal kalau kalian menulis di draft kalian seperti itu, kalian itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis. Harusnya itu seperti itu. Selanjutnya 2.6 itu adalah reaksi minyak dan lemak beserta derivatnya. Ya. Di sini per poin itu 1 paragraf plus reaksi diberi pengantar sebelum poin-poin. Nah, itu ada transterifikasi itu gampang, epoksidasi itu gampang, metatesis gampang, disorder itu gampang, terus ozonolisis itu oke lah. Menurutku reaksi-reaksi ada di sini itu gampang-gampang semua sih sebenarnya. Terus itu untuk 2.7 itu ada saponifikasi, di mana paragraf 1 itu berisikan definisi itu saponifikasi itu seperti apa, reaksi dan juga mekanisme saponifikasi. Terus itu ada saponifikasi pada green chemistry. Nah, itu untuk paragraf kedua ini saponifikasi pada green chemistry berarti kalian itu menggunakan apa ya? Kalau dari reaksi saponifikasi sendiri kan sebenarnya reaksi antara asam lemak dengan basa alkali, basa alkali. Di mana
dia itu akan menghasilkan yang namanya itu garam dan juga gliserol. Nah, dari reaksi tersebut itu sebenarnya itu adalah suatu green chemistry. Green chemistry itu sendiri gitu loh. Tapi di sini itu ada perangkat-perangkat yang membawahinya. Contoh, dia itu apakah reaksi saponifikasi itu kan ada yang pakai hot saponifikasi sama cold saponifikasi. Nah, itu kalian tuh harus menentukan kalian itu apakah cold ataupun hot. Nah, misal cold itu biasanya dari industri itu ada yang namanya katalis. Katalis itu mempercepat reaksi. Kalau cold itu kan kalau kalian sering memantangi TikTok or Reels IG itu kan pasti banyak ngomongin bahwasanya sabun itu, sabun alami yaitu nggak bisa langsung digunakan saat proses pembentukannya atau saat kalian selesai membuat itu nggak bisa langsung digunakan soalnya itu reaksinya berjalan lambat atau proses saponifikasinya itu berjalan lambat. Nah, itu biasanya industri itu menggunakan katalis. Nah, itu apakah katalisnya itu diproduksi dari bulk chemistry atau dia itu menggunakan petroleum ataupun bahan tambang ataupun yang lainnya. Nah, itu kalian bisa oh iya, di sini itu saponifikasi pada green chemistry berarti dia itu menggunakan katalis dari bahan biobased ataupun bahan energi terbarukan kayak gitu. Selanjutnya itu 2.8 itu angka asam dan metode penetapannya itu di sini itu ada definisi sama yang paragraf 1 itu ada definisi sama paragraf 2 itu ada metode konvensional. Selanjutnya 29 itu angka penyabunan itu ada definisi juga sama metodenya. Oke, selanjutnya itu 2.10 itu ada metode analisis modern. Nah, metode analisis modern itu biasanya kan pakai UV-Vis, terus itu pakai SEM-EDAX ataupun XRF. XRF itu adalah X-ray fluorescence, terus itu ada XRD atau X-ray diffraction ataupun TEM mungkin ataupun yang lain yang bisa kalian gunakan untuk metode analisis mungkin HPLC atau high chromatografi HPLC atau UPLC kayak gitu. Tergantung sama kalian tuh pakainya itu metode yang apa. Selanjutnya itu ada faktor-faktor itu dibuat poin-poin. Selanjutnya itu sifat bahan. Sifat bahan itu disesuaikan sama yang ini kayak gitu. Oke, dari bab 2 tinjauan pustaka apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan Arya. Izin bertanya Mas, untuk 2.1 paragraf 2 itu kan membahas isu dan perkembangan penelitian tentang minyak. Nah itu apakah penelitian terdahulu atau gimana ya Mas? Apakah gambaran nantinya paragraf 2 ini kayak penelitian terdahulu menyatakan bahwa titik-titik gitu atau bagaimana Mas? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Lebih ke untuk paragraf 2 sama paragraf 4 di 2 titik. Tadi pertanyaan 2.1 kan ya? Iya Mas, 2.1. Oke, ya itu sebenarnya itu perkembangan penelitian tentang minyak itu apakah minyak-minyak ini dia itu kan sebenarnya tergantung juga sih. Karena aku bukan PJ modul. Nah, sebenarnya itu konteksnya itu terserah, tapi dari aku memahami 2.1 ini sebenarnya dia itu perkembangan penelitian tentang minyak. Berarti minyak ini kan apa ya? Bisa rata-rata kan biobased ya. Kita itu nggak bisa sebenarnya itu kalian itu nggak bisa sintesis minyak sebenarnya. Maksudnya sintesis minyak dia itu kita itu kalau ngomongin sintesis pasti ada reaksi kimia. Reaksi kimia itu dari petroleum. Di mana kalau dari petroleum itu kita itu nggak bisa menghasilkan minyak. Kecuali minyak bumi ya, itu kan beda. Ini bukan minyak konsumsi. Petroleum itu kan bukan minyak konsumsi gitu loh maksudku. Nah, biasanya kalau minyak konsumsi atau dalam konteks itu modul 4 yaitu pasti minyak konsumsi yang bisa didapatkan dari nabati ataupun hewani gitu loh. Nah, sebenarnya fokusnya di sini tuh bukan sintesis, penelitian tentang minyak itu mungkin metodenya, metode pembuatannya ataupun yang lain. Nah, pada industri minyak itu kan pasti ada metode-metode yang digunakan. Contoh yaitu mungkin apakah ada press, mungkin apakah ada bleaching ataupun ada proses yang lain gitu untuk menghasilkan minyaknya, menghasilkan minyak refine minyak gitu loh, kan contoh CPO atau crude palm oil atau minyak kelapa sawit. Itu kan prosesnya itu kan pasti ada yang namanya proses penelitian sehingga kita itu bisa mencapai produk atau minyak dengan kualitas yang lebih baik. Mungkin ditambahi vitamin A ataupun proses bleaching-nya itu dikurangin ataupun yang lain. Nah, itu kayak gitu.
Berarti penelitian yang dimaksud itu hingga terdapat produk minyak gitu tak Mas? Atau bagaimana? Kalau dari aku seperti itu, kalau dari aku. Jadi paragraf kedua itu dan paragraf keempat itu lebih ke pengolahan menjadi minyaknya fokusnya. Jadi apakah ada penelitian mungkin dengan metode ini, metode A, metode B, metode C, ataupun metode-metode yang lain itu apakah ada pembaruan kayak gitu sih. Wah, baik Mas. Untuk paragraf 2 dan paragraf 4 ini apakah wajib pakai jurnal yang berbeda ya Mas? Kalau ada satu jurnal yang membahas 2 metode ataupun dalam satu jurnal itu memang ada untuk pembaharuan minyak dan lemak, itu nggak masalah. Tapi kalau aku lihat sih pembahasan minyak sama lemak itu pasti beda. Kayak gitu sih. Jadi emang nggak, apa ya, memang apa, sorry, memang pasti beda jurnal gitu loh, walaupun nantinya kalian coba cari-cari jurnal dulu aja. Kalau semisal emang kalian nemunya satu, maksudku satu itu berisi buat 2 paragraf atau paragraf 2 sama paragraf 4 sih nggak masalah. Tapi harusnya itu nggak ada, harusnya. But I don't know. Baik Mas, cukup Mas. Oke, yang lain gimana? Oke, Aldin. Izin verifikasi, izin memverifikasi Mas. Tadi saya kurang terdengar jelas, berarti yang Mas 2.5 itu berarti yang membahas metode sintesis minyak itu reaksinya nggak ada ya Mas ya? Cuma di penjabaran narasi secara detail tentang mekanisme pembuatannya itu kan? Sebenarnya itu ada, tapi menurutku agak berat ya di kalian. Sebenarnya itu ada, wait bentar. Bentar, kalian kelihatan nggak tabku sekarang? Kelihatan Mas. Nah, ini contohnya itu fatty acid biosynthesis, di mana itu kita membuat yang namanya palmitat. Palmitat sintesis dengan acetyl group sama malonyl group. Itu ada yang namanya ini itu NAD, melepaskan CO2, terus itu ada NADPH sama NAD+, itu adalah konsep energi, di mana nanti ada reduction, terus itu ada dehydration atau pelepasan H2O, terus itu ada reduction lagi sama NADPH sama NADP+. Nah, itu NADPH sama NADP+ itu sebenarnya itu sisa-sisa metabolisme dari mikroorganisme. Jadi memang saat pembuatan itu kita itu fokusnya itu sebenarnya itu ke ini metabolisme makhluk hidup gitu loh. Metabolisme makhluk hidup itu bisa jadi emang kita menggunakan mikroorganisme yang pertama, yang kedua itu memang dari lemak nabati sama lemak hewani itu kan dibuat dari alam. Jadi memang pasti ada dari makhluk hidupnya gitu, kayak gitu. Ini contohnya, reaksinya itu seperti ini. Tapi ya udahlah. Izin tanya Mas, berarti kan Ya. kalau di gambar itu kan cukup kompleks Mas. Nah, perlu dijabarkan atau tidak Mas? Ini tuh kayak cukup ribet ya Mas. Iya, aku tahu cukup ribet, makanya itu aku yang untuk 2.5 ini aku mintanya kalian itu konsultasi ke aku dulu itu gimana. Jadi apakah kalian maksudku di sini kan nemunya dari asisten laboratorium pemegang modulnya karena aku bertanya-tanya itu seperti ini. Soalnya dari aku pribadi dia itu emang nggak ada mekanisme reaksinya. Soalnya itu kan proses pembentukan itu kan di alam kayak gitu. Jadi pembentukan di alam yaitu harus melewati siklus Krebs. Siklus Krebs itu adanya di mana? Di mitokondria. Kalau kalian ngomong mitokondria itu kan berarti kan ada di struktur sel makhluk hidup ya. Kalau kalian nanti belajar apa sih namanya, biokimia atau di kimia SMA sudah ada sih sebenarnya, tapi nggak kompleks ini kayak gitu. Jadi aku lihat kalian itu dapatnya kayak gimana, terus itu
kalian ngebahasnya kayak gimana. Soalnya kalau kalian dapatnya kayak gini, menurutku kalian agak kesusahan gitu loh. NADPH itu apa? NADP plus itu apa? ATP itu fungsinya untuk apa? Kayak gitu sih lebih tepatnya. Bisa kalian ketik dulu untuk 2.5 ini. Jadi, oh, aku melihat, oh ya udah gitu kalian bisa tulis gitu. Khusus untuk 2.5 ya. Baik Mas, terima kasih. Oke, thank you. Terus yang lain gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Bentar aku switch. Nah, switch lagi ke sini. Gimana? Oke Arya, gimana? Izin bertanya Mas, tadi kalau nggak salah saya sempat lihat ada rumusnya gitu Mas di 2 titik berapa gitu. Nah itu kira-kira format penulisan rumusnya bagaimana ya Mas? Apakah harus disertai citasi dulu baru ditulis rumusnya atau bagaimana? Oke, bentar. Rumusnya itu kayak biasa. Kalian kan kan ada rumus ya untuk modul 1. Nah, itu harus ada, kalau rumus itu wajib ada titik-titik satu gitu. Jadi persamaan satu, persamaan dua, dan persamaan lainnya kayak gitu. Itu yang pertama itu wajib kayak gitu. Terus itu untuk penulisan keterangan itu langsung di bawahnya. Terus itu rumusnya dapatnya dari mana? Kalian bisa pakai SNI. Bentar, aku share screen. Pakai rumusnya pakai apa Mas? Tadi barusan itu Mas nggak dengar. Rumusnya pakai SNI harusnya, tapi bentar. Ah, ketemu. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak kalian? Kelihatan Mas. Oke, ini yang aku share screen itu kan SNI. SNI itu ya standar nasional Indonesia untuk minyak goreng sebenarnya di sini. Tapi di sini itu A5 itu asam lemak bebas dihitung, tapi dia itu dihitung sebagai palmitat. Nah, itu kalian harus tahu prinsipnya itu gimana, terus itu peralatannya kayak gimana, reaksinya itu apa aja, cara kerjanya itu kayak gimana, perhitungannya itu kayak gini. Ya udah, ketelitiannya, terus udah itu aja sih. Oh, vitamin E. Oke, kayak gini. Asam lemak bebas ya. Penentuan angka asam itu sama aja kayak penentuan asam lemak bebas kayak gitu. Tapi di sini kalau di sini itu dia itu sebagai palmitat. Kenapa kok palmitat? Ya karena dia minyak kelapa sawit ya. Minyak kelapa sawit itu terutama dia itu komposisi paling besar itu palmitat. Kayak gitu.
Oke, mungkin karena nggak ada yang mau ditanyakan lagi mengenai perhitungan di sini, mungkin aku lanjut ke bentar, sorry. Kocak. Oke, kembali ke bab 2. Apakah ada yang mau ditanyakan atau dibingungkan dari penjelasanku tadi? Oke, Yusuf, gimana? Izin bertanya Mas, terkait 2.12, itu faktor-faktornya dipisah nggak ya Mas, antara faktor minyak dan faktor lemak? Oke, nggak Makasih Mas. masalah sih sebenarnya mau dipisah atau enggak gitu, atau mau dijadiin satu. Tapi menurutku kalau dijadiin satu kan pasti beda ya faktor-faktornya di angka asam sama angka penyabunan. Soalnya kan metodenya beda. Terus itu kondisi operasinya itu juga agak sedikit beda. Jadi menurutku memang lebih baik itu dipisah antara angka asam sama penyabunan kayak gitu. Baik Mas, terima kasih. Mas izin tanya Mas, buat yang poin-poin yang reaksi itu kan katanya satu paragraf Mas. Itu benar-benar harus 5 kalimat pengantar baru reaksi atau gimana Mas? Yang support 2 titik. Iya, Oh berarti satu paragraf penjelasan reaksi baru reaksinya gitu ya Mas ya? lebih ke jangan penjelasan reaksi sih kalau dari aku. Kalau di sini ya bentar. Ini kan reaksi minyak. Nah, itu kan per poin satu paragraf sama reaksi. Nah, menurutku jangan fokus ke reaksinya, tapi kenapa kok reaksi itu bisa terjadi gitu loh. Maksudku reaksi ini diawali dengan apa gitu. Jangan fokus ke penjelasan reaksi. Kalau penjelasan reaksi itu kan berarti ini bereaksi dengan ini. Lebih ke aku nggak suka kayak gitu sebenarnya. Menurutku lebih ke penjelasan reaksi mekanismenya itu kayak gimana. Mekanisme itu fokusnya itu lebih ke apa ya? Penjelasan secara lisannya, bukan penjelasan reaksinya gitu, nggak secara reaksi, tapi ilmu apa yang ada di situ. Mungkin contoh transterifikasi. Transterifikasi itu terjadi saat dia itu dalam keadaan apa. Kayak itu, terus itu apakah syarat-syarat terjadi reaksi transterifikasi? Oh, perlu adanya dia itu kan transterifikasi kan antara oil sama basa. Sorry, sama metanol atau golongan alkohol itu dia itu jadi yang namanya FAME atau fatty acid methyl ester dan gliserol. Di mana? Di mana itu dia itu pakai katalis. Nah, katalisnya itu pakai apa? Nah, mungkin kalian bisa bahas itu lebih ke situ. Lebih ke materinya, transterifikasi itu syarat-syaratnya itu apa? Jangan mekanisme reaksi. Kalau mekanisme reaksi itu ya aslab itu bisa semua gitu. Jadi kalian itu fokusnya itu ke syarat-syaratnya. Contoh, epoksidasi itu apa sih sebenarnya penyebab epoksidasi itu? Karena apa? Oh, mungkin karena adanya senyawa ini sehingga terjadi ini. Terus itu syarat-syaratnya itu harus ada ini. Terus itu apakah dipengaruhi oleh hal-hal yang lain? Mungkin bisa di situ. Terus itu terjadi reaksinya itu kayak gini loh, kayak gitu. Jadi jangan penjelasan reaksinya. Kalau penjelasan reaksi itu terlalu gampang. Terus juga ini Mas, terima kasih Mas sebelumnya sudah dijawab. Terus juga untuk pengantarnya apakah sama kayak sebelumnya harus 2 sampai 3 kalimat dulu sebelum poin-poin atau ya udah 1 kalimat aja nggak apa? 2 kalimat minimal, jangan 1 kalimat. 1 kalimat itu pelit. 2 kalimat. Baik Mas, terima kasih. Oke, Yusuf gimana? Kembali bertanya Mas, untuk 2.6, itu kan reaksi minyak dan lemak beserta derivatnya. Dalam penulisannya ini kan satu paragraf dengan reaksi. Nah itu gimana Mas penulisannya? Apakah dalam satu paragraf itu dijelaskan dulu minyak dan lemaknya reaksinya, terus derivat baru penulisan reaksi, atau setelah penulisan reaksi itu baru dijelaskan derivatnya Mas? Makasih. Oh, enggak, ini derivatnya itu kan contohnya itu kayak derivat-derivat dari asam lemak itu kan banyak. Maksudku jenis-jenisnya itu kan ada asam palmitat,
oleat, linoleat, dan seterusnya itu kan sebenarnya. Terus itu reaksi minyak dan beserta derivatnya itu lebih ke, ya udah kalian fokusnya itu ke lemak minyak gitu loh, soalnya lemak sama minyak itu kan mirip-mirip dari strukturnya, tapi dia itu ikatannya itu kan beda. Jadi, dia itu cuma kalian itu nggak usah, apa ya, fokusnya itu jangan ada 3 reaksi. 3 reaksi itu berarti minyak sendiri, lemak sendiri, sama derivatnya. Derivatnya itu entah itu apa gitu. Jadi fokusnya itu ya udah reaksinya yang penting 1 gitu, udah cukup. Makasih, Mas. Oke, bentar aku menjawab pertanyaan si Arya ini. Oke, terima kasih Arya atas komennya. Oke, yang lain gimana? Apakah mau ada yang ditanyakan? Oke, dari bab 2 kayak oke, gimana Yusuf? Kembali bertanya, Mas, untuk 2 titik maaf, Mas, bisa ke bawah nggak, Mas? Mohon maaf. Nah, untuk 2.8 dan 2.9 itu kan pada paragraf 1 kan ada acuan standar angka penyambunan. Itu boleh dari jurnal atau harus dari standar nasional Indonesianya, Mas? Makasih, Wajib Mas. dari BSN, Badan Standar Nasional. Kalau Oke, dari baik, jurnal kan Mas. sebenarnya jurnal itu kan nyomot ya, nyomot dari BSN. Jadi kalian itu aja, kalian cari jurnal terus itu, oh dia itu pakai BSN tahun berapa ya, kodenya berapa ya, kalian copy terus kalian cari di Google kayak gitu. Tahun dari BSN-nya itu harus ngikuti format draft nggak, Mas, yang 10 tahun terakhir? Atau nggak usah? Iya, aku terakhir itu dapat dari tahun 2019 sih. Yang aku tunjukin ke kalian tadi tahun 2019. Oke, baik, Mas. Izin Mas, di saya kurang terdengar jelas. Berarti mengutipnya dari BSN ya Mas, untuk yang 2.8, 2.9 ini ya Mas. Atau saya tadi kurang Iya. terdengar jelas Mas. Iya, betul. Betul. Oke, yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan mengenai bab 2? Soalnya bab 2 ini dari segi materi sih gampang, lebih ke banyak yang diulang-ulang ya aku lihatnya, tapi wes lah nggak masalah. Dan gampang dicari juga. Oke, yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Ini yang gambar itu ada nggak ya, yang wajib gambar? Oh ini, dengan struktur-struktur. Izin Mas, untuk notes, izin tanya untuk notes kayak reaksi dan gambar kan sudah diterangkan jelas Mas di Ya. outline-nya. Apa ada yang lain kayak sebelum-sebelumnya kan ada notes tambahan tentang gambar harus di mana, reaksi harus di mana lagi. Kalau di sini Enggak, apakah ada notes tambahan dari Mas Rizal atau menyesuaikan outline aja? disesuaikan sama outline sih. Soalnya kan pengumpulan oh ya, untuk pengumpulan modul 4 ini semua online ya, jangan pengumpulannya itu secara online semua, jadi tidak ada yang mengumpulkan di loker. Dan juga
selama 1 bulan ke depan itu tidak menerima pengumpulan secara offline karena aku tidak di UPN, aku akan kabur. Jadi kalian mengumpulkannya online, kalau online itu kalian nanti itu untuk remedialnya juga online. Kalau online kan kalian punya kesempatan ya membuka sahabat kalian yang bernama generated itu, aku akan buat soal yang lebih susah lagi, seperti itu. Membuat saya memiliki motivasi, oke, tapi nggak masalah. Oke, Evi gimana? Permisi Mas, mau nanya. Ini sebenarnya agak OOT sih Mas. Kemarin kan saya udah dapat izin buat dapat sampel buat itu lapres modul 2 saya. Kira-kira itu kalau misalkan nggak ditandatangani sampai ke depannya itu nggak apa-apa kan Mas atau bagaimana ya Mas? Ya nggak masalah. Sebenarnya kan, Oh, baik Mas. astagfirullahaladzim. Sebenarnya kan, nggak apa-apa sih, sedikit sharing aja. Sebenarnya aslap-aslap itu kalau iya nggak apa-apa dibolehin sama Mas Rizal itu pasti, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Lebih ke kayak gitu sih, tapi ya udah. Baik Mas. Suhu Mas berarti. Astagfirullahaladzim, jangan seperti itu. Takutnya aku. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan atau dibingungkan? Oke, Evi, ada yang ditanyakan lagi kah? Sudah Mas, Masya. maaf Mas. Belum. Oke, Arya, apakah ada yang ditanyakan? Berarti ngumpulinnya kan online ya Mas? Ya, Kalau good. draftnya boleh ketik nggak Mas? Hah? Kalau draft nggak boleh ketik. Soalnya draft itu kalau kalian, misal aku ACC-nya itu apa ya? ACC-nya itu hari Rabu. Aku takutnya kalian itu malah nggak nuntut gitu loh untuk nulisnya. Karena ACC-nya kan hari Jumat ya. Nah itu aku takutnya itu kalian nggak nuntut buat nulisnya. Soalnya kan draftnya kan panjang kayak gitu. Lebih ke situ sih. Mas izin tanya Mas, kalau itu kan sebenarnya kan mengantisipasi kita nggak, kalau ACC-nya Rabu nanti akhirnya kita takutnya nggak nutut nulisnya lah. Kalau semisal dikasih batas gitu Mas, kayak batas mengumpulkan draft ketik adalah sampai besok misalkan, gimana Mas? Tidak, malasnya aku. Ya seperti biasa hari Selasa pengumpulan maksimal buat yang tulis tangan kayak gitu. Baik Mas, terima kasih. Ini kan juga dikit kan sebenarnya, walaupun ini kan paragraf, tapi ini dikit menurutku, nggak terlalu banyak gambar. Terus itu kalian kalau ini kan astagfirullahaladzim, tidak boleh ditiru. Ini kan bisa kalian tanyakan kepada sahabat kalian gitu. Banyak di sahabat ini banyak sekali daripada di modul 2. Modul 2 kan agak tricky ya, harus tabel lah, harus ada gambar ini, gambar itu, gambar A, B, C, D, kayak gitu kan. Nah, kalau di modul 4 ini walaupun paragrafnya banyak itu, dia itu rata-rata itu narasi dan bisa diatur sendiri tingkat intensitas dari apa ya, materi dari yang kalian mau sebutin di konten itu seperti apa. Kayak gitu sih. Jadi menurutku ini cepet kok untuk ngedraftnya modul 4 walaupun padat, apalagi kan modul 4 itu kan 2 minggu ya. 2 minggu. Jadi yang 1 minggu pertama terus yang kedua minggu kedua. Nah, karena ada 2 minggu ini itu kalian kan apa ya? Walaupun padat dan juga nanti karena kalian perlu TA juga, itu kan masih apa ya? Bisa untuk refresh lah mungkin setelah kalian tersiksa dengan berapa paragraf ya ini 30 hampir 20-an lebih ya, 20-an lebih paragraf ini kalian masih bisa santai-santai kok. Oke, dari pembahasan. Oke. Ayo Raffi Ahmad gimana? Izin bertanya Mas, untuk kata pengantar yang berupa poin itu apakah harus 2 kalimat? Terima kasih Kak.
Iya, harus 2 kalimat, wajib. At least 2 kalimat, 3 kalimat nggak masalah, tapi minimalnya itu 2 kalimat. 1 kalimat menurutku terlalu, apa ya, pelit sih, dan kurang cocok juga. Semisal kalau kalian ini kan sebagai pembiasaan kalian, nanti semisal kalau kalian itu perlu jurnal ataupun yang lain, itu kan minimalnya itu kan kalimat pengantar, sebelum tabel, sebelum gambar, itu minimalnya ada 2 gitu loh. Seminimal-minimalnya, jadi lebih ke pembiasaan aja sih, kayak gitu. Oke, apakah sudah menjawab? Terima kasih sudah, Kak. Oke, thank you. Apakah di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Feel free buat bertanya ya. Jangan takut bertanya, nanti setelah di jalan atau kalian mengulang banyak sekali gitu. Kalau kalian ada yang mengganjal, "Aku nggak paham ini Mas." Nah, ya udah tanyain aja gitu loh. Kayak, "Ini maksudnya kayak gimana tadi udah dijelasin, tapi aku masih belum ngerti Mas, itu kayak maksudnya itu kayak gimana?" Feel free untuk bertanya, kalian raise hand aja nanti aku jelasin kayak gitu. Kalau memang belum ada yang kalau memang ada yang mau ditanyakan atau kalian bingungkan gitu. Kalau memang nggak ada, ya udah aku lanjut ke ke bab 3 gitu. Dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan atau dibingungkan? Izin tanya buat jam kosongnya Mas Rizal, kalau hari biasa kan kita udah tahu Mas, tapi kalau waktu makan nanti kira-kira jam koreksinya Mas Rizal, tentang jam koreksinya itu di malam kah atau apakah gitu Mas? Iya, pasti malam hari. Pasti Oh, malam hari, mungkin jam 9 sampai jam 12 ya, tergantung sih. Pasti jam 9 sampai jam 12 kalau nggak aku nongkrong mungkin sama teman-temanku. Ya 9 sampai 12-an malam. Tapi kalau aku nanti ada istirahat, terus itu yang lain mungkin aku infokan. Tapi untuk 2 minggu pertama atau saat kalian praktikum itu pasti aku ada kegiatan kegiatan di apa itu plan-nya gitu atau di lab-nya. Jadi menurutku ya udah kalian kumpulin aja, nanti aku konfirmasi aku udah ngoreksi apa belum, kayak gitu sih. ya izin saran Mas, mungkin nanti bisa lebih informatif kalau misal Mas Rizal lagi nggak bisa ngoreksi atau apa, biar kitanya nggak cari-carian gitu Mas. Terima kasih Mas. Oke, thank you sarannya. Oke, yang lain gimana? Sebenarnya sih modul modul 4 ini kan batasnya kan sampai minggu depan, di mana minggu depan itu kan aku belum itu ya sampai hari Jumat. Oh, enggak sih, tanggal 1 itu tanggal berapa sih? Tanggal 1 itu kan sebenarnya aku masih orientasi. Tanggal 2 itu enggak, tanggal 2 itu pengumpulan berkas, tanggal 3 itu aku orientasi sebenarnya. Jadi untuk itu, apa itu namanya, untuk modul modul 4 sih masih aman-aman aja sih ngoreksinya. Mungkin yang agak susah itu buat itu sih, buat remed kalau enggak gitu, buat asistensi sebenarnya. Tapi kayaknya aman-aman aja harusnya. Kalau untuk ngoreksi draft ataupun lapis sih masih aman-aman aja, harusnya. Oke, Yusuf gimana tadi raise hand? Maaf Mas, kepencet Mas. Masya Allah. Oke, yang lain apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Arya. Izin bertanya Mas, waktu Mas Rizal sibuk-sibuknya itu apakah akan tetap ada bahas modul kayak gini ya Mas? Makasih. Masih kok, soalnya kan Sabtu Minggu, jadi menurutku masih aman-aman aja. Harusnya. Terima kasih Mas. Iya. Oke, yang lain apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, karena nggak ada yang mau ditanyakan lagi untuk bab 2, aku lanjut ke bab 3. Di mana bab 3 itu ada bahan, ini udah ada merek, jadi kalian itu langsung tulis aja dalam paragraf, terus itu ada konsentrasi sama merek. Mereknya itu udah ada di sini, udah ada di sini, terus itu kalau nggak ada mereknya itu udah langsung aja ditulis gitu. Terus itu untuk alat itu harus ada ukurannya, ini sudah ada, udah lengkap, itu udah ada di pengumuman juga kan seingatku untuk bahan sama alat. Terus itu rangkaian alat itu ada serangkaian alat pendingin tegas sama serangkaian alat titrasi ada 2.
Terus itu prosedurnya itu nanti itu sudah ada di modul, terus itu dibuat ke kalimat pasif. Soalnya di laporan resmi kalian kan kalian yang melakukan. Jadi bukan kalimat perintah lagi atau kalimat aktif, tapi kalimat pasif. Dan untuk prosedur itu nggak ada flowchart. Jadi ya udah gini, cuma prosedur aja. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Kok ditambahkan sih? Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai bab 3? Oke, Yusuf gimana? Izin bertanya Mas terkait prosedur. Itu kan di prosedur yang Mas kasih kan itu cuma dikasih tahu kalau A itu standarisasi KOH ke maaf Mas mungkin bisa geser ke bawah. Ya kan untuk prosedur itu standarisasi KOH dengan asam oksalat 0,1 normalitas untuk konsentrasinya. Untuk diubah ke kalimat pasifnya itu Mas, kita kan nggak tahu berapa mili yang diambil, terus reaksinya itu berapa Itu kan ada milinya. di modul. Di modulnya kan ada nggak sih? Bentar aku melihat modul. Hey, ini kok. Mana ya modul? Sorry. Di modul ini kan ada membuat larutan. Jadi kalian itu dibuat larutan HCl. Kayak gitu. Di modul sudah ada, Bos. Bisa dilihat. Oh iya Mas, maaf Mas, terima kasih. Iya, Arya gimana? Izin bertanya Mas, untuk rangkaian alat ini apakah ada patokannya ya Mas? Maksudnya harus gambar yang kayak gini gitu. Makasih Oh, Mas. apa ya? Yang penting itu proporsional. Proporsional itu pendingin tegak itu tingginya itu 1,5 meter. Biar ada gambaran. Pendingin tegak itu 1,5 meter, jadi memang tinggi. Jadi kalau kalian sandingkan dengan Erlenmeyer kalian itu memang harus tinggi banget. Terus itu tadi kan ada penyangga juga di apa ya? Penyangga juga di apa itu namanya? Penyangga itu lebih ke statif clamp. Itu statif clamp itu ukurannya tuh harus lebih kecil atau lebih pendek daripada pendingin tegak. Kalau kalian nanti bingung gimana sih sebenarnya rangkaian pendingin tegak, kalian bisa lihat di YouTube PTK 1 untuk modul 4 itu ada serangkaian alat pendingin tegak sebenarnya kayak gitu. Yang lebih aku highlight itu lebih ke itunya sih, proporsinya. Apakah dia itu sesuai apa enggak? Misal kalau kekecilan, kebesaran ini nggak realistis kayak gitu. Lebih ke skalasinya aja sih yang aku highlight atau yang lebih aku sering koreksi. Baik Mas, terima kasih Mas. Oke, yang lain gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Bab 3 ataupun mungkin bab-bab sebelumnya? Oke, gimana Arya? Maaf Mas, nanya lagi. Untuk Ya. minyak goreng dan minyak jelantah ini MSDS-nya apakah beda ya Mas? Sama aja sih, soalnya kan kita pakai minyak goreng, minyak jelantah itu adalah minyak goreng yang dipakai berkali-kali. MSDS-nya itu sama harusnya. Berarti untuk sifat bahannya itu ditulis gimana ya Mas? Apakah minyak goreng garis miring minyak jelantah? Kan katanya sama. Hehe. Sorry, di aku agak susah sinyal ya. Izin mengulangi lagi Mas. Jadi untuk
bab 2 di sifat bahan, minyak goreng dan minyak jelantah itu dijadikan satu atau dipisah ya, Mas? Sebentar aku konfirmasi ke Aslab-nya dulu. Aku juga baru kepikiran ada yang aneh. Oke, thank you, thank you. Oke, yang lain apakah ada yang tanyakan sambil menunggu jawaban Aslab-nya? Terima kasih, Mas. Izin bertanya, Mas. Mungkin untuk gambar rangkaian alatnya kan itu nanti yang pendingin tegak itu ada kayak aluminium foil sama malamnya. Itu nanti buat keterangannya itu ikut disertakan itu malam sama aluminium foil atau cuman tabung Erlenmeyernya sama tadi namanya itunya pendingin tegaknya. Iya, dikasih gambar ada malam, ada malam, ada aluminium foil atau ya kayak gitu. Harus ada Baik, keterangan. Mas. Terima kasih. Oke, sambil menunggu jawaban tadi apakah Mas MSDS apa enggak. Oke, yang lain apakah ada yang ditanyakan? Oke, konfirmasi bahwasanya nanti untuk sifat bahan yang jelantah itu nggak masuk di bab 2 sifat bahan, soalnya kan sama seperti penjelasanku tadi ya sebenarnya itu sama-sama minyak minyak, tapi jelantah itu kan berubah, sifat fisiknya juga berubah, tapi karena kita nggak tahu standarnya itu kayak gimana, atau emang nggak ada MSDS-nya, nggak usah ditulis untuk sifat bahannya, jadi cuma minyak aja, tapi nanti untuk di bab 3, kalian kalian tetap mencantumkan atau melampirkan bahan kalian itu ada minyak jelantahnya, seperti itu. Baik, Mas. Terima kasih. Oke. Oke, aku menambahkan nanti itu kalian kalian kan minyak goreng itu kan ada banyak ya, minyak goreng. Nggak cuma minyak kelapa sawit, tapi ada minyak jagung atau corn corn oil, terus itu ada sunflower oil, ada canola oil, ada olive oil. Nah, itu kalian terserah mau pakai apa, yang penting itu adalah minyak goreng, kayak gitu. Tapi ya lebih bagus kalau pakai palm oil atau minyak kelapa sawit, kayak gitu. MSDS-nya sih. Oke, yang lain apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan mengenai bab 3 ataupun dari bab 1 sampai 3 modul 4?
Oke, karena nggak ada yang ditanyakan. Di ini ada yang mau ditanyakan lagi apa enggak ya? Atau udah cukup jelas dari penjelasan mengenai modul 4 ini? Mungkin dirasa Oke, karena nggak ada yang ditanyakan, semoga untuk modul 4-nya minim revisi, kecuali gambar sih, kalau karena gambar. Oke, Elita gimana? Permisi Mas, izin mengingatkan buat lapres saya itu udah ACC belum ya Mas? Terima kasih Mas. Iya, setelah ini aku koreksi. Tadi masih malas mengoreksi karena hari Sabtu juga. Nanti aku cek-cek lagi buat lapresnya atau emailnya. Makasih ya Oke, Mas. Oke, thank you. Oke, yang lain gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, oke. Iya, nanti aku cek juga emailnya. Oh, baik Kak, terima kasih Kak. Ya, I know. Oke, nanti aku cek habis ini ya. Semoga tidak tidur. Nanti dilihat saja. Oke, yang lain apakah ada yang mau ditanyakan atau mengenai format? Oke, karena nggak ada yang tanyakan lagi, semoga semoga pembahasan modul 4 pada malam hari ini membawa manfaat dan juga kalian bisa minim revisi. Akhir kata dari aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menyempatkan hadir tepat waktu dan juga mendengarkan penjelasanku mengenai modul 4 ini. Thank you. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih kembali teman-teman.